Benua Eropa sampai dibuat gemetar mendengarnya. Tepat beberapa menit yang lalu, Patrick Kluivert ungkap strategi kelas dunianya ke publik dan langsung ambil langkah cerdas ini demi loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sudah pelajari kelemahan Arab Saudi dan Irak kah? Simak penjelasan videonya sampai selesai. Publik dan fans Garuda dibuat merinding mendengarnya. Begini reaksi dan respons Erick Thohir soal timnas Indonesia yang masuk ke grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak. Wah wah wah, gak nyangka banget, malah optimis dan ngomong gini di depan publik satu Indonesia. Janjikan menang tanpa kekalahan kah? Apa yang sebenarnya dipersiapkan oleh Erick Thohir? Begini pernyataan hebat Erick Thohir soal ini. Nah, gini baru super top Marco Top. FIFA dukung timnas Indonesia. Berikan bantuan spesial kepada timnas Indonesia agar bisa menang dan lolos ke Piala Dunia 2026. Langsung rampungkan proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk menjadi warga negara Indonesia. Wah, ini dia nih. Erick Thohir langsung bergegas terbangkan Jairo ke Indonesia siang hari ini dan akan disumpah di gedung DPR pada sore hari ini kah? Benarkah demikian? Begini kronologinya sampai timnas Indonesia dituntut untuk menjadi juara grup B. Yes, mantap, alhamdulillah. Kabar baik dari Ole Romen resmi akan perkuat timnas Indonesia di ronde keempat bulan Oktober nanti. Sukses jalani operasi engkel kaki kanan. Dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir selaku pemilik utama klub Oxford United dan Ketua Umum PSSI. Mengenai Ole Romen, dia sudah sukses jalani operasi. Sekarang sedang dalam masa pemulihan untuk segera pulih total dan bisa bela timnas Indonesia pada bulan Oktober di ronde keempat nanti. Benarkah demikian? Mari kita doakan yang terbaik untuk Ole Romen. Simak fakta di balik semua kejadian hanya di sini. Gokil, tanpa basa-basi dan omong kosong. Patrick Kluivert dengan tegas langsung panggil 6 pemain keturunan grade A kelas Eropa yang siap tempur melawan Arab Saudi dan juga Irak pada ronde keempat nanti. Berkas-berkasnya segera diproses oleh PSSI dan akan siap langsung dinaturalisasi pada bulan ini kah? Siapa sajakah 6 pemain grade A dari Eropa ini? Ada nama pemain yang sudah lama dinanti-nanti oleh fans Garuda kah? Penasaran kan? Simak jawaban mengejutkannya setelah yang satu ini. Auto juara Piala AFF. Gerald van den Burg ambil langkah berani dan juga brilian. Akan lakukan rotasi pemain pada matchday melawan Filipina U23 nanti malam dan akan ada kejutan yang bikin semua fans Garuda bahagia, ujarnya. Akan ada sosok striker tambahan untuk duet lini depan bersama Jens Raven kah? Siapa sosok yang akan menjadi kejutan nanti malam? Benarkah demikian? Simak penjelasan detailnya hanya di sini. Buat satu dunia guncang mendengarnya. Ngakak! Usai drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 selesai dilaksanakan kemarin di Kuala Lumpur, FA malah nyenggol dan menertawakan timnas Indonesia seolah-olah akan menjadi juru kunci di grup B bersama Arab Saudi dan Irak nanti. Malah ngomong nyeleneh dan rendahkan harga diri timnas Indonesia di depan satu dunia gini. Simak informasi lengkapnya setelah yang satu ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Patrick Kluivert ungkap rencananya untuk timnas Indonesia jelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah punya rencana menyambut putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia berjanji untuk mempersiapkan tim dengan baik serta menganalisis kekuatan lawan. Hasil undian putaran 4 kualifikasi sudah bisa diketahui Kamis (17 Juli 2025). Timnas Indonesia akan tergabung bersama Arab Saudi dan Irak di grup B, sementara grup A akan dihuni oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Fase putaran 4 kualifikasi akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Dengan format round robin, 2 tim yang menjadi juara grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antar benua. Dengan demikian, kesempatan Tom Haye dan kawan-kawan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Kluivert mengungkapkan rencana awalnya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Pria berpaspor Belanda itu akan menganalisis kekuatan lawan serta mematangkan sistem permainan. Rencana saya adalah mempersiapkan tim dengan sangat baik, ujar Kluivert usai menghadiri drawing di AFC House. Lalu akan menganalisis Arab Saudi dan Irak secara spesifik, melihat sistem permainan mereka, serta menyiapkan sistem permainan kami sendiri untuk menghadapi mereka, sambung pria berusia 49 tahun itu. Arab Saudi dan Irak bukan merupakan lawan yang asing bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda 2 kali kalah dari Irak 1-5 dan 0-2 di putaran kedua kualifikasi dan tak terkalahkan kontra Arab Saudi 1-1 dan 2-0 di putaran ketiga. Oleh karena itu, Kluivert mempunyai modal yang bagus untuk belajar dari pertandingan sebelumnya. Mantan striker Barcelona itu ingin Timnas Indonesia berjuang keras demi merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Kami ingin tampil sekompetitif mungkin demi meraih hasil terbaik, tandasnya. Timnas Indonesia masuk grup B babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir ambil keputusan hebat ini demi loloskan Timnas Indonesia. Erick Thohir merespons hasil drawing babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia yakin Timnas Indonesia akan berjuang keras di putaran itu. Pengundian grup putaran 4 kualifikasi sudah terlaksana di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (17 Juli 2025). Dari hasil undian tersebut, Timnas Indonesia dipastikan tergabung dalam grup B bersama Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak. Sementara grup A akan dihuni oleh Timnas Qatar, Timnas Uni Emirat Arab, dan Timnas Oman. Fase ini akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Dengan format round robin, 2 tim yang menjadi juara grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antar benua. Merespons undian itu, Erick yakin Timnas Indonesia akan berjuang keras saat pertandingan nanti. Para pemain bakal memberikan yang terbaik demi Merah Putih. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Erick dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @richthohir. Kita akan bertanding pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Kita akan berjuang memberikan yang terbaik untuk Merah Putih bisa terbang tinggi, tutup pria yang juga Menteri BUMN itu. Ini merupakan laga ulangan buat Timnas Indonesia dengan Arab Saudi dan Irak. Merah Putih sebelumnya bersua The Green Falcons di babak ketiga dengan hasil 1-1 dan menang 2-0. Lalu Indonesia juga sempat bersua Irak di putaran kedua.
Kala itu mereka kalah 1-5 di Basra dan kalah lagi 0-2 di Jakarta. Timnas Indonesia berencana menggelar laga uji coba pada FIFA Matchday September 2025 sebagai persiapan untuk 2 laga pada Oktober. Anak asuh Patrick Kluivert bakal menghadapi timnas Kuwait dan timnas Lebanon. Jumpa Arab Saudi dan Irak, timnas Indonesia dituntut juara grup B babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fans Garuda menuntut tim nasional dalam kurung timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Supporter tanah air menilai kans Garuda menjadi juara grup B yang berisi Arab Saudi dan Irak sangat besar. Hasil undian putaran 4 kualifikasi sudah bisa diketahui Kamis dalam kurung 17 Juli 2025. Timnas Indonesia akan tergabung bersama Arab Saudi dan Irak di grup B, sementara grup A akan dihuni oleh Qatar, Uni Emirat Arab dalam kurung UEA dan Oman. Karena berada di grup B, maka timnas Indonesia memainkan putaran 4 di Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Dengan format round robin, 2 tim yang menjadi juara grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antar benua. Dengan demikian, kesempatan pasukan Patrick Kluivert untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Netizen beserta supporter timnas Indonesia memberikan tuntutan keras kepada skuad Garuda. Jay Itzes dan kolega diminta untuk mengakhiri putaran 4 kualifikasi sebagai juara grup untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Wajib juara grup, tulis akun @GarudaBisa. Sejumlah supporter mengatakan bahwa putaran 4 kualifikasi bukan lagi ajang untuk berproses. Terlebih lagi, timnas Indonesia sudah pernah bertemu dengan Irak dan Arab Saudi. Momen itu terjadi ketika skuad Garuda masih diasuh oleh pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia menelan kekalahan 2 kali dari Irak di putaran kedua kualifikasi, kemudian tak terkalahkan dari Arab Saudi di putaran ketiga. Dengan adanya pergantian pelatih, supporter berharap timnas Indonesia mampu mengalahkan 2 tim tersebut. Apalagi kekuatan timnas Indonesia jelas berbeda, terutama bila dibandingkan saat melawan Irak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kekuatan yang terus bertambah serta didukung tim kepelatihan yang menjanjikan, tak heran fans Garuda berani bermimpi timnas Indonesia juara grup B dan lolos ke Piala Dunia 2026. Kabar baik, penyerang timnas Indonesia Ole Romenyi sukses jalani operasi engkel kaki kanan dan siap bela timnas Indonesia di ronde 4. Sukses menjalani operasi bedah untuk mengatasi cedera di engkel kaki kanannya. Kabar bahagia itu disampaikan via akun Instagram pribadinya @OleRomenyi. Romenyi terpaksa menjalani operasi di Belanda usai tampil untuk Oxford United pada Piala Presiden 2025. Sebab pergelangan kaki kanannya cedera setelah dihajar pemain Arema FC Paulinho Mochelin. Dalam unggahannya, Romenyi tampak terbaring di ranjang rumah sakit dengan mengenakan baju operasi. Ia berjanji segera kembali jika kondisinya sudah pulih. Operasinya berjalan lancar. Segera kembali, tulis Romenyi. Belum diketahui berapa lama Romenyi akan absen akibat cedera ini. Namun, mantan pemain FC Utrecht tersebut kabarnya akan absen pada FIFA Matchday September 2025. Pada periode itu, timnas Indonesia rencananya akan menjalani 2 pertandingan uji coba melawan timnas Kuwait dan timnas Lebanon.
Setelah itu, skuad Garuda akan bersiap untuk menata putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diketahui akan tergabung dalam grup B bersama Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak. Laga akan dimainkan di Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober. Romanya diharapkan sudah pulih benar dan rutin mendapat menit bermain jelang 2 laga krusial itu. Jika tidak, pelatih Patrick Kluivert mesti segera putar otak mencari pemain potensial. 6 pemain keturunan tambahan siap tempur di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi, nomor 1 hampir termahal di Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bertemu Arab Saudi dalam laga pertama grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pada 5 September 2024, Timnas Indonesia pernah menahan Arab Saudi 1-1 di stadion yang sama, tepatnya di matchday pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berselang setahun, Timnas Indonesia sudah banyak berbenah. Kehadiran pemain-pemain keturunan terbukti mendongkrak performa skuad Garuda. Menurut penelusuran saya, ada 6 pemain keturunan yang tidak bermain saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday 6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024. Pemain-pemain ini tidak merumput saat itu karena berbagai alasan. Ada yang mengalami cedera, dicadangkan hingga belum memegang paspor Indonesia. Lantas, siapa saja pemain keturunan yang dimaksud? 1. Emil Audero. Emil Audero saat ini berstatus kiper termahal kedua di Asia dalam kurung 3,2 juta euro di bawah Zion Suzuki dalam kurung Timnas Jepang 20 juta euro. Kiper 28 tahun ini memegang paspor Indonesia pada 10 Maret 2025 sehingga belum ambil bagian saat Timnas Indonesia 2 kali menantang Arab Saudi pada September dan November 2024. Peluang Emil Audero turun di laga melawan Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 cukup besar. Sebab, secara mentalitas dan skill, Emil Audero masih lebih oke ketimbang Maarten Paes. Terbaru, Emil Audero bahkan dikait-kaitkan dengan klub lamanya, Juventus. 2. Eliano Reijnders. Eliano Reijnders sudah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada September 2024. Namun saat itu Eliano Reijnders hanya duduk manis di bangku cadangan saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta. 3. Mees Hilgers. Seperti Eliano Reijnders, Mees Hilgers menjadi WNI pada September 2024. Ia absen saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi karena mengalami cedera. 4. Dean James. Dean James mendapatkan paspor Indonesia pada 10 Maret 2025 bersamaan dengan Emil Audero. Sayangnya Dean James belum memberikan kontribusi signifikan tiap kali dimainkan Patrick Kluivert. Tiap kali Dean James bermain, Timnas Indonesia selalu kalah. Tepatnya dihajar Australia 1-5 dan dibantai Jepang 0-6. 5. Joy Pelupessi. Nama berikutnya Joy Pelupessi. Ia baru memegang paspor Indonesia pada 10 Maret 2025. Meski sudah berusia 32 tahun, tenaga Joy Pelupessi langsung dibutuhkan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Terbukti dalam 3 laga terkini Timnas Indonesia, Joy Pelupessi selalu bermain sebagai starter. 6. Kevin Dix. Terakhir ada Kevin Dix.
Pemain anyar Borussia Mönchengladbach ini sedianya bermain saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada November 2024. Namun ia mengalami cedera beberapa hari sebelum melawan Arab Saudi, tepatnya ketika menantang Jepang. Kehadiran Kevin Dix mendongkrak performa timnas Indonesia. Ia tercatat membantu timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain dan Cina.